vaksin sekarang ini kita jadi kelinci percobaan. Atau katanya mengandung sel vero. Paling ekstrim nih dok, katanya vaksin dari Cina itu nantinya akan memusnahkan penduduk bumi dengan pelan-pelan membuat yang divaksin menjadi zombie. Halo Robers, welcome podcast Ruang Obrolan Polisi, tempatnya mencari ilmu. 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore hingga petang sahabat Ropers semuanya. Kembali lagi bersama saya Fitri, host yang ramah lingkungan namun menolak untuk disia-siakan. Sudah hadir bersama kami di sini Dr. Herlina Oktaviani. Beliau adalah seorang dokter umum, juga adalah seorang tenaga pengajar di Bimbel Atlas Preparation. Kemudian juga adalah dari kawan Vaksin Indonesia selaku koordinator wilayah Jambi ya dok ya. Halo, apa kabar Dr. Nina? Kabar baik dokter, bagaimana kabarnya juga dok? Alhamdulillah baik semuanya, yang penting happy selalu ya dok ya. Oke dok, mungkin pertama-tama boleh diceritain nih kawan Vaksin Indonesia itu apa dok? Mungkin banyak yang bertanya-tanya juga nih. Jadi kawan Vaksin Indonesia itu adalah salah satu organisasi non pemerintah, NGO yang berisi anak-anak muda di Indonesia, perwakilan-perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia. Tidak hanya kesehatan, tenaga kesehatan, tapi juga apapun yang memiliki kesadaran tentang kesehatan, terutama vaksin atau imunisasi. Jadi kawan vaksin ini tidak hanya untuk vaksin COVID, tapi juga imunisasi wajib yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Contohnya vaksin apa lagi nih dok? Vaksin wajib yang ada, misalnya BCG, hepatitis B, DPT polio gitu ya dok ya. Yang mana yang itu harus diberikan pada anak-anak balita atau anak-anak bayi baru lahir, itu juga kita galakkan. Kenapa? Karena informasi yang ada sekarang, khususnya di zaman media sosial yang luas ini ya, informasinya banyak yang tidak benar. Jadi kawan vaksin di sini bertujuan untuk memberikan informasi terkait vaksin kepada masyarakat luas yang benar, sehingga para masyarakat di luar sana, ibu, bapak, orang tua ataupun anak-anak muda mau untuk menerima informasi vaksin yang benar, imunisasi vaksin yang benar, dan mau menerima nantinya jika nanti vaksin COVID ataupun vaksin yang lain dicanangkan oleh pemerintah. Baik dok, berkaitan dengan berita tidak benar ataupun hoax yang beredar yang sudah cukup meresahkan ya dok ya di masyarakat kita. Jadi contohnya nih dok, bahwa vaksin sekarang ini kita jadi kelinci percobaan. Atau katanya mengandung sel vero, mengandung boraks, formalin, bahkan yang paling ekstrim nih dok, katanya vaksin dari Cina itu nantinya akan memusnahkan penduduk bumi dengan pelan-pelan membuat yang divaksin menjadi zombie. Itu kayaknya mungkin kebanyakan nonton film fiksi gitu ya dok, tentang zombie ya dok ya. Jadi untuk mengcounter berita-berita bohong ini memang sepertinya banyak hal-hal yang penting dan seru untuk kita obrolkan pada podcast kali ini. Kemudian yang pertama dok, mungkin kita pengen tahu nih definisi dari vaksinasi itu apa, dan kemudian apa tujuan penting dari vaksinasi ini dok? Vaksinasi itu sendiri adalah dalam arti kata bendanya yaitu vaksin. Vaksinasi itu adalah proses pemberian vaksin kepada manusia. Vaksin ini sendiri adalah suatu produk biologi yang berisi antigen mikroba tertentu, misalkan antigen bakteri atau virus tertentu yang nantinya akan diberikan kepada manusia untuk meningkatkan atau membentuk kekebalan tubuh. Jadi tadi tujuan vaksinasi adalah membentuk kekebalan tubuh manusia dengan cara diberikan suatu produk biologi yang berisi antigen. Antigen inilah yang nantinya akan membentuk atau berkenalan dengan tentara badan kita dan akhirnya membentuk antibodi. Antibodi ini yang nantinya akan bertugas melawan suatu penyakit tertentu tadi yang kalau berkenalan dengan kita atau bersinggungan dengan kita tidak akan jadi sakit. Akhirnya tidak terjadi penularan, kita tidak terinfeksi dan kita tidak menginfeksi orang lain. Itulah yang namanya imunitas. Itu proses vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan imunitas yang kita tahu dengan program imunisasi. Kan banyak nih beredar baik merek ataupun tipe vaksin ya di dunia, termasuk di Indonesia nih. Nah yang baru masuk ini kan Sinovac. Nah kita pengen tahu nih dok, sebenarnya tipe dari vaksin COVID-19 ini apa saja, kemudian perbedaannya apa dan pengaruhnya apa gitu. Oke. Kalau
berbicara tentang vaksin COVID ya dok ya, memang lagi banyak yang beredar. Dan yang sudah beredar, alhamdulillah sudah mendapatkan izin edarnya sendiri dari WHO dengan efikasi yang di atas 50%. Aman ya dok ya? Aman dengan berarti. efikasi Dengan di atas 50%. Ya. Ya. Atas 50%. Yang di Indonesia saat ini beredar adalah yang dari Cina ya, dengan efikasi yang setelah uji klinis tahap 3 keluar, efikasinya sekitar 65% ke atas untuk sampel uji coba di Indonesia saat itu. Kalau di Brazil dan di Turki waktu itu, Turki sampai 91% efikasinya, sedangkan Brazil setelah direvisi 75% ke atas. Memang ada perbedaan isi, dalam artian materi genetiknya yang ada di setiap vaksin COVID yang saat ini sedang beredar luas di dunia. Kalau yang dari Cina itu vaksin yang inaktivasi atau bisa kita definisikan adalah vaksin dengan virus SARS-CoV-2 yang sudah dimatikan. Jadi yang ada dalam komponen vaksinnya adalah dinding selnya saja. Di mana dinding selnya tersebut jika dimasukkan ke dalam tubuh kita tidak akan menginfeksi. Hanya akan membentuk atau berkenalan dengan tentara badan untuk membentuk antibodi. Ada lagi beberapa tipe vaksin COVID yang selain yang dari Cina itu mengandung RNA. Prosesnya sama, kalau nanti masuk ke badan manusia bersinggungan dan akan membentuk antibodi ya dok ya, membentuk antibodi dan sistem kekebalan tubuh. Tapi memang materinya yang berbeda. Tapi intinya tidak ada efek samping terinfeksi nantinya. Maksudnya disuntikkan vaksin malah jadi infeksi atau malah jadi sakit COVID. Itu belum ada datanya. Belum ada datanya sama sekali seseorang disuntik vaksin COVID kemudian jadi terinfeksi. Kecuali pasiennya atau seseorang tersebut belum mendapatkan dosis penuh. Ya, jadi belum mendapatkan istilahnya antibodi protektif ya dok ya, untuk bisa tidak tertular dari Betul, dok. COVID ini. Gitu. Karena dosis pemberian vaksin COVID ini adalah 2 kali pemberian. Dengan interval 14 hari. Jadi hari 0 dan kemudian suntik kedua 14 hari kemudian. Setelah itu antibodi akan timbul setelah 28 hari kemudian. 28 hari dari dosis pertama atau dosis kedua? Dosis pertama. Dosis pertama. Oh, baik. Jadi 28 hari kemudian baru antibodi kita akan tumbuh atau terbentuk. Makanya kalau sekali baru disuntik kemudian merasa sudah kebal, itu salah sekali. Salah ya dok ya. Iya. Jadi kalaupun setelah vaksin pertama maupun vaksin kedua tetap harus ketat dengan protokol kesehatan. Betul sekali dok. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Hindari kerumunan. Iya, karena sebenarnya vaksin ini bukan hanya salah satu ikhtiar, tapi bukan hanya satu ikhtiar, tapi salah satunya. Ikhtiar yang lain tetap harus kita kembangkan juga atau kita disiplinkan juga terkait pakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan. Baik dok. Nah, seberapa amankah vaksin COVID-19 ini dok? Kemudian itu tadi setelah divaksinkan berarti bukan berarti bebas tidak akan terinfeksi dari COVID ya dok ya? Jadi untuk seberapa amankah vaksin? Keseluruhan vaksin sebenarnya sudah tidak hanya COVID ya dok ya, vaksin yang ada di Indonesia saat ini yang sudah diberikan mau itu imunisasi wajib kita, BCG, hepatitis, DPT itu sebenarnya sudah diedarkan di masyarakat adalah imunisasi atau vaksin yang sudah aman. Dalam artian sudah mengalami uji praklinik dalam hal pembuatannya, kemudian setelah jadi bahan atau komponennya dilakukan uji klinis. Uji klinis ini adalah diuji vaksinnya dengan cara diberikan kepada sampel uji coba vaksin. Dia ada 3 tahapan fase. Fase pertama itu sampelnya hanya sekitar kurang dari 100 orang. Ya, disuntikan kepada kurang dari 100 orang, di mana akan dilihat apakah ada kemanjurannya, apakah aman, dan apakah ada reaksi samping. Jika di fase 1 tidak ada resiko apapun, dan dinyatakan kurang dari 100 orang itu bisa tidak tertular dengan COVID yang saat ini ya dok ya, maka akan diteruskan ke fase 2. Fase 2 ini memerlukan sampel suntik
sampel manusianya yang lebih banyak lagi, sekitar 400 sampai 600 orang. Jadi 4 sampai 6 kali lipat ya dok ya? Iya. Dari fase pertama. Dari fase pertama. Dan di fase kedua ini dipecah jadi 2 kelompok dok. Kelompok penerima vaksin dan kelompok tidak penerima vaksin. Dalam hal ini adalah placebo. Mungkin pernah dengar placebo ya dok ya. Jadi obat yang diberikan tapi sebenarnya tidak ada kandungan obat sama. Iya, kosong. Misalnya disuntikan hanya air gitu ya dok ya. Jadi ada kelompok yang disuntikan vaksin, ada kelompok yang disuntikan yang bukan vaksin. Nanti dilihat apakah kelompok yang diberikan vaksin ini akan terhindar dari COVID. Kalau memang dengan diberi perlakuan yang sama dok? Dengan diberikan perlakuan yang sama. Nanti akan dilihat ternyata kalau vaksin 2 ini berhasil, berarti kelompok yang diberikan vaksin terlindungi dari COVID. Dari 400 sampai 600 sampel tersebut dok. Setelah fase 2 selesai, maka masuk ke fase 3. Fase 3 ini membutuhkan sampel manusia yang disuntik lebih banyak lagi. Berapa kali lipatnya dok? Ribuan sampai puluhan ribu. Itulah yang dilakukan vaksin yang ada di Cina waktu itu ya. Fase 1 sama fase 2 di Wuhan. Fase 3 di Indonesia, di Brazil, dan di Turki. Baru dinilai efikasinya. Vaksin yang ada di Jerman, di Inggris, dan di Amerika juga begitu. Diberikan di fase 1, fase 2 di daerahnya, fase 3-nya harus di negara lain dengan jumlah insidensi COVID-nya juga tinggi. Gitu. Baru kita bisa nilai efikasi vaksin tersebut seberapa persen. Efikasi ini adalah seberapa turunnya angka insidensi penyakit COVID di suatu kelompok yang kita kasih vaksin dibandingkan kelompok yang tidak kita kasih vaksin. Kalau efektif, yang kita sebut dengan efektif, seberapa efektifkah vaksin ini untuk mencegah populasi yang kita kasih vaksin dari COVID-19? Kalau 3 fase ini sudah terlewati, berarti vaksin tersebut aman, efektif, dan efikasinya tinggi, di atas 50%. Makanya WHO menerapkan efikasi di atas 50% itu sudah boleh disebarkan dengan emergency use authority. Karena sekarang lagi pandemi, maka emergency use authority-nya digaungkan ya dok ya. Di atas 50% efikasinya maka boleh digunakan. Pun digunakannya sesuai dengan negara masing-masing. Masuk Indonesia pasti diuji lagi. Diujinya yaitu dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM sendiri di Indonesia saat uji klinis vaksin yang ada di Cina, yaitu uji klinisnya ada di Jawa Barat. Salah satu sampel uji klinis vaksin tersebut adalah Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. BPOM juga melakukan pemantauan tentang uji klinis tersebut yang ada di Indonesia. Saat sudah selesai uji klinis, BPOM sendiri akan memberikan atau mendata apakah boleh diizin edarkan. Termasuk siapa yang boleh menerima, siapa yang tidak bisa menerima. Gitu dok. Jadi BPOM yang memberikan surat izin apakah boleh diedarkan atau tidak. Dan masuk ke Indonesia karena kita banyak mayoritas adalah Muslim, pasti juga bersinggungan dengan bahan halal tidak halal, iya, ya? halal atau tidak halal. Dan itu urusannya MUI. Alhamdulillah MUI sudah mengeluarkan undang-undang atau peraturan bahwa vaksin yang ada di Indonesia sekarang yang dari Cina sudah halal, tidak ada komponen babinya, tidak bersinggungan dengan babi atau bahan-bahan yang haram. Baik dok. Sasaran utama dari vaksin COVID-19 ini siapa saja? Dan kemudian yang tadi sudah dokter coba sampaikan bahwa ada kriteria boleh dan tidak boleh divaksin. Nah ini siapa saja dok yang boleh divaksin kemudian yang tidak boleh divaksin? Kemudian kenapa? Sasaran vaksin COVID sebenarnya secara umum adalah semua masyarakat Indonesia. Di luar negeri pun seperti itu. Tapi di Indonesia dikategorikan prioritas. Prioritas pertama adalah tenaga kesehatan sekitar 1,4 juta. Berarti harus ada 3 juta dosis karena pemberiannya 2 dosis ya dok ya. 1-4 juta tenaga kesehatan harus tervaksinasi atau sudah divaksin sampai awal Maret 2021. Setelah itu tenaga publik terdepan, TNI, Polri, guru ya dok ya. Pegawai di bandara. Iya, pegawai di bandara. Karena bersinggungan dengan masyarakat, itu juga akan diberikan vaksin setelah tenaga kesehatan. Setelah itu baru ke masyarakat luas. Masyarakat luasnya ini pun harus dinilai. Untuk lansia saat ini masih dilakukan uji klinis 3 tahap lanjutan.
karena memang saat uji klinis vaksin dari Cina itu hanya usia 18 tahun sampai 59 tahun dan itu aman untuk range umur segitu. Tapi kalau di atas 60 tahun ini masih dilakukan uji klinis tahap 3 lanjutan untuk sampel penerima vaksinnya di usia lansia. Jadi di Indonesia yang berusia di atas 59 tahun tidak dianjurkan untuk vaksin dulu ya dok ya? Belum, iya dok. Dan juga untuk anak-anak di bawah umur 19 tahun. Diharapkan kita yang usianya 18 sampai 59 tahun yang sudah divaksin ini nantinya akan memberikan kekebalan kelompok. Herd immunity Sehingga nantinya akan mencegah penularan ke kelompok-kelompok yang belum divaksin atau kelompok rentan. Salah satunya lagi tadi menurut sesuai pertanyaan dokter ya dok ya, kriteria yang tidak bisa divaksin. Tadi yang usianya lansia atau yang di bawah 18 tahun atau di atas 60 tahun dan ada komorbid. Pasien-pasien kita yang mengalami hipertensi tidak terkontrol, gagal ginjal, sakit jantung yang tidak terkontrol, penyakit jantung koroner ya yang belum dilakukan tata laksana. Itu saat ini tidak boleh. Diabetes ya dok? Diabetes ya, kalau gula darahnya tidak terkontrol juga belum boleh diberikan vaksin COVID. Tapi dari perhimpunan spesialis masing-masing ya yang ada di Indonesia, mau itu hipertensi, penyakit jantung, diabetes, salah satunya tentang tensi ya dok ya. Salah satunya jika pasien hipertensi yang sudah diberikan obat dan minumnya teratur dan saat dilakukan screening tensinya di bawah 140/90 boleh diberikan vaksin. Boleh. Ya, walaupun dia sudah tercatat sebagai pasien hipertensi, tapi dia rutin minum obat tensi, terkontrol, maka boleh. Penyakit jantung juga seperti itu kalau terkontrol. Tapi nanti akan ada kriteria-kriteria khususnya waktu saat pemberian vaksin pasti akan didata dulu. Kemudian penyakit autoimun, lupus, itu tidak boleh diberikan, belum boleh diberikan vaksin. Atau nantinya mungkin setelah beberapa tahun lagi akan ada uji-uji lagi ya dok ya. Termasuk ke ibu hamil itu ya dok? Iya, termasuk ibu hamil. Mungkin nanti kita tunggu ya dok ya, maksudnya penelitian-penelitian selanjutnya apakah kelompok-kelompok yang rentan ini apakah tetap bisa diberikan vaksin COVID, itu mungkin masih diteliti oleh penelitinya dok. Yang pernah saya baca di artikel harian nasional itu ada di suatu negara di sana ibu hamil sudah boleh, maksudnya sudah mulai sudah mulai diberikan juga vaksin gitu. Sampai sekarang sih belum ada efek terlapor, maksudnya efek lain gitu. Dan mungkin sambil menunggu penelitian ya dok ya. Iya. Gitu. Karena itu harus ada uji-uji lain ya dok ya, uji klinis tambahan. Karena selama ini uji klinis tahap 3 untuk vaksin yang dari Cina hanya usia 18 sampai 59 tahun tanpa komorbid, tidak pernah mengalami COVID sebelumnya, bukan penyintas dan tidak hamil dan bukan menyusui juga. Baik dok. Kemudian ini yang saya juga baca dan pelajari dari hasil rapat monitoring pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, bahwa di sana Menkes menyatakan untuk mencapai herd immunity atau tadi kekebalan kelompok di Indonesia, maka jumlah penduduk Indonesia yang harus divaksin itu adalah sebanyak 2/3 dari 271 juta penduduk Indonesia ya dok ya, yaitu kurang lebih sekitar 181,5 juta penduduk. Dengan dosis per orangnya diberikan 2 kali suntikan, berarti kan dibutuhkan 363 juta dosis vaksin. Nah itu kalau untuk mencapai target 1 tahun, maka kurang lebih per hari 1 juta ya dok ya, diberikan ke masyarakat Indonesia. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah kita dan kemudian juga dari kawan vaksin Indonesia untuk mengakselerasi proses vaksinasi tersebut hingga mencapai target gitu dok. Jadi memang dari Kementerian Kesehatan program vaksin ini digencarkan 1 tahun ya dok ya, sampai memang betul-betul vaksin ini cakupannya merata dan tinggi di masyarakat Indonesia. 1 tahun itu adalah bagi saya tenaga medis dan teman-teman di kawan vaksin adalah waktu yang sangat sebentar. Waktu yang sangat-sangat sebentar sekali untuk meratakan penyebaran dan transportasi vaksin. Sedangkan Indonesia sendiri yang kita tahu dok berpulau-pulau. Iya, sangat luas, sangat berpulau-pulau. Jadi pasti banyak kendala ya dok ya dalam pelaksanaannya. Belum lagi
kontainer vaksinnya, dok ya. Bahan baku vaksinnya juga harus karena kita belum bisa membuatnya, harus dibawa dari negaranya ke Indonesia, kemudian diolah oleh PT yang ada di Bandung, Bio Farma saat ini. Kemudian nantinya penyebarannya ke daerah masing-masing juga perlu jadi perhatian kontainernya. Kalau untuk yang vaksin dari Cina itu boleh 2-8 derajat Celcius, di mana saya yakin seluruh puskesmas yang ada di Indonesia kontainer vaksinnya suhunya segitu. Tapi ada beberapa vaksin yang kontainernya harus min 80 derajat. Kita belum punya, kecuali di center-center pendidikan yang besar. Kalau tidak disimpan di suhu tersebut, komponennya rusak. Komponennya rusak. Sedangkan kita ya berpulau-pulau tadi ya dok ya, harus ya dari Jawa pakai pesawat, sampai di daerah nanti pakai darat, di kabupaten pakai pom-pom gitu ya. Itu jadi kendala sekali. Yang saat ini dilakukan pemerintah yaitu tadi dok, menggencarkan bahan bakunya yang bisa dikirim secepatnya di Indonesia. Karena yang saya ketahui untuk tenaga medis sendiri perlu 3 juta dosis. Sedangkan kemarin baru datangnya 100 juta, kemudian ikut lagi 100 juta. Jadi memang masih menunggu bahan baku yang bisa disediakan. Kemudian juga kesiapan Dinkes masing-masing provinsi dan kabupaten nantinya dok ya. Karena Dinkes di setiap kabupaten juga ada. Kesiapan vaksinator. Berapa banyak vaksinator yang ada di Indonesia yang siap memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Mungkin rasio yang ideal dari vaksinator dengan jumlah penduduk itu berapa banyak? Rasio yang ideal kalau untuk hitung-hitungannya saya belum terlalu pasti ya dok ya. Tapi mengingat masyarakat kita yang banyak, apalagi sampai kabupaten luas, di kota Jambi saja ya dok ya. Untuk kalau bisa di satu puskesmas itu digencarkan setidaknya 10 setiap puskesmas ya, setiap puskesmas di kecamatan 10 vaksinator yang dapat memberikan suntikan atau pemberian vaksin kepada masyarakatnya. Pun karena kita saat ini social distancing, maka tidak bisa langsung semua masyarakat datang berduyun-duyun ke puskesmas atau tenaga layanan kesehatan. Pasti ada di data perharinya berapa, dan itu membutuhkan waktu. Jadi saya optimis bisa, tapi juga perlu banyak bantuan dari setiap pihak, mulai dari tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat tentunya. Iya. Kalau lagi dengan kendala itu tadi dok, mungkin karena banyaknya hoax yang beredar, betul, jadi kendala non material. Jadi banyak masyarakat yang enggan untuk datang vaksin karena percaya dengan berita yang tidak benar tadi itu. Iya dong. Kalau vaksinnya udah ada, vaksinatornya udah banyak, tapi masyarakatnya ragu, nah itu tadi dok. Iya. Tetap tidak akan cakupan imunisasi kita tetap akan kurang atau rendah. Nah ini salah satu tujuan kami di Kawan Vaksin Indonesia untuk memberikan informasi terkait vaksin. Saat ini adalah vaksin COVID yang akan kami berikan melalui media sosial. Tujuan kami adalah menjangkau anak muda yang nantinya dia akan memberikan informasi tersebut di keluarganya. Yang kita tahu grup WA keluarga itu banyak sekali informasi-informasi yang lalu lalang, antara ada yang benar dan tidak. Saya harap kita sebagai generasi muda, milenial yang memberikan informasi yang benar di keluarga masing-masing. Kalau keluarga kita udah benar informasinya, maka masyarakat luas pun nantinya akan terbentuk informasi yang benar pula. Itu salah satu tujuan kami membantu kinerja pemerintah dalam hal untuk memberikan informasi terkait vaksin kepada masyarakat. Kalau hanya bergantung pada pemerintah pusat dok, tidak akan jalan. Iya dok, jadi ini pokoknya perlu keterlibatan dari banyak pihak. Betul. Kemudian bantuan, kemudian pertolongan ekstra gitu dok. Minimal dari kita generasi muda itu di lingkaran terdekat keluarga masing-masing ya dok ya. Betul, gitu. Dokter. Gitu. Jangankan mungkin orang jauh gitu atau kerabat jauh, bahkan istilahnya keluarga inti dari tenaga medis pun bisa terjadi termakan oleh berita bohong gitu ya dok ya. Betul dok. Itu dia. Saya juga saat ini sebagai koordinator wilayah juga akan mencari juga dok beberapa koordinator-koordinator lainnya terkait untuk masuk ke dalam Kawan Vaksin Jambi, tapi yang dari kabupaten.
Karena kabupaten juga harus masif nih informasi yang benar terkait vaksin. Kalau untuk Jambi, insya Allah mungkin masyarakatnya sudah bisa mencari informasi yang benar ya dok ya. Iya, kita yakin dan optimis nih dok. Pasti banyak yang akan mau membantu tenaga medis dan kawan vaksin di Indonesia. Gitu, ikut volunteer juga. Betul. Seperti itu ya dok ya. Jadi seperti relawan ya dok ya, memberikan informasi. Nah jadi media sosial kami lah sebagai jalan untuk memberikan informasi, dan beberapa cara lainnya saat ini juga dari kawan vaksin Indonesia membuat webinar terkait informasi tentang vaksin yang diberikan langsung oleh Kemenkes dan juga BPOM, tapi saat ini baru di kalangan medis saja karena cakupannya kan saat ini untuk tenaga medis ya dok. Insya Allah nanti setelah gelombang selanjutnya akan kita buat khusus untuk umum ya dok, daftar umum ya. Baik dok. Kemudian ini dok mungkin karena keterbatasan waktu kita, jadi ada pertanyaan terakhir nih. Boleh. Mungkin apa pesan yang ingin coba disampaikan oleh dari rekan-rekan tenaga medis, juga dari kawan vaksin Indonesia untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat Indonesia nih untuk sadar betapa pentingnya vaksinasi COVID-19 ini untuk tujuan yang lebih besar, dan kemudian untuk mau datang ke fasilitas kesehatan untuk divaksin nanti. Oke. Saran dari saya sebagai tenaga medis dan tentunya relawan kawan vaksin, dan juga pasti teman-teman saya tenaga medis lainnya, untuk masyarakat yang pertama tetap protokol kesehatan. Vaksin adalah salah satu ikhtiar untuk menaikkan kekebalan tubuh, tapi tidak berarti obat. Tidak berarti kebal 100% tanpa 3M. Ya, protokol kesehatan. Jangan takut dengan vaksin. Jangan takut pemerintah Indonesia akan membumi hanguskan masyarakat. Itu tidak benar. Saran untuk teman-teman generasi milenial, gunakanlah media sosial dengan bijak. Jika mendapatkan informasi yang tidak tepat, mohon di cross check. Seperti di laman Polri ya dok ya, ada berita-berita yang sebenarnya hoax tapi diberikan label hoax gitu. Di Kementerian Informasi juga ada ya, ada berita-berita hoax atau fakta itu akan diberikan label ini hoax. Jadi teman-teman bisa mencari informasi tersebut benar atau tidak perlu buka jurnal ya, tidak perlu buka jurnal. Ada kok, semuanya ada di pemerintahan kita, pemerintah pusat, dan juga jangan ragu dengan efikasinya, dengan keamanannya. Berikanlah kepercayaan pada organisasi-organisasi seperti BPOM dan MUI yang sudah menilai atau menguji vaksin ini, dan berikanlah kepada yang ahli ya dok ya. Betul dok. Kalau mereka pun sudah membuat suatu statement atau pernyataan atau keputusan bahwa vaksin ini aman, kita harus percaya sebagai masyarakat umum. Itu saja dari saya dok. Sebenarnya pembicaraan kita kali ini seru banget. Maksudnya banyak hal-hal penting yang mungkin bisa digali lebih jauh. Cuma karena keterbatasan waktu, jadi terpaksa nanti akan kita lanjutkan. Boleh dok. Semoga ada kesempatan selanjutnya dok. Terima kasih banyak atas informasi, pengetahuan yang sudah dokter sampaikan. Semoga memang pengetahuan dan informasi ini bisa mengcounter hoax yang sudah cukup meresahkan di luar sana. Begitu dok. Kemudian selamat bertugas, sukses dan sehat selalu. Amin. Untuk dokter Nina, kemudian teman-teman dari tenaga medis, dari kawan vaksin Indonesia, dan para pejuang garda terdepan melawan COVID-19. Amin. Gitu dok. Teman-teman, pandemik belumlah selesai. Jadi jangan lelah dan jangan jenuh untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Stay happy, kemudian stay healthy. Yang penting kita harus tetap selalu bahagia ya dok ya, gitu, untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Seperti itu dok. Jangan lupa dukung terus channel kita Biadokes Polda Jambi. Jangan lupa like, share, dan komen. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.